Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah Masjid Baitur Ridwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersua dalam kasibat, kajian singkat ba'da Jumat di Masjid Baitur Ridwan, Kota Bogor. Dalam hal ini yang seiring kita akan bersua berjumpa dengan bulan agung yang emang diagungkan oleh Allah, yakni bulan Dzulhijjah. Di dalamnya ada anjuran amalan ibadah yang tak boleh dilupakan, yakni ibadah kurban. Kurban secara bahasa artinya mendekat. Kurban secara istilah artinya menyembelih seekor binatang dengan maksud tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan amal tertentu. Itu adalah kurban. Kurban adalah syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang tempo dulu beliau Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail namanya. Seiring hal tersebut, ternyata kemantapan keyakinan Ibrahim alaihissalam kepada Gusti Allah tak pernah terkalahkan dengan apapun saja, sampai perintah seberat itu pun tetap dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, sehingga dibawalah Ismail kecil ke satu tempat namanya Mina. Di Mina itu Ismail alaihissalam dibaringkan dan kemudian disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Penyembelihan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditandainya Ismail ditukar dengan seekor gibas yang begitu besar, sehingga menjadi satu di antara syariat, bukan sekedar untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tetapi untuk umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah kurban ada filosofi di dalamnya. Tidak akan pernah Allah perintahkan kekasihnya Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya kecuali di dalamnya ada hikmah, ada filosofi yang di dalamnya tersebut yang kita akan buka saat ini. Lalu apa gerangan yang dikatakan dengan ibadah kurban itu memiliki filosofinya? Pertama adalah jelas bahwa apapun yang kita cintai, apapun yang kita sayangi, sekalipun anak, itu bukan milik kita hakikatnya, itu bukan punya kita sebenarnya.
itu adalah titipan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah mau kapan mau diambilnya, mau kapan juga dicabutnya, terserah yang punyanya. Sehingga ketika Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya, Ibrahim tahu dan sadar diri bahwa Ismail bukan miliknya, tapi titipan daripada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Secinta-cintanya Ibrahim kepada Ismail, sesayang-sayangnya Ibrahim kepada Ismail, tetap ketika yang mempunyai Ismail meminta, harus direlakan begitu saja. Subhanallah. Terlebih saat ini kita bukan sekedar punya anak, kita bukan sekedar punya yang dikatakan keturunan, tapi kita punya harta benda, pangkat jabatan, emas, intan, permata, uang, kendaraan, rumah dan sebagainya. Itu adalah titipan dari Allah. Ingat, yang punya Allah bukan kita, yang memiliki Allah bukan kita. Kita hanya dititipi saja. Suatu hari kapanpun saja, dimanapun saja, bila Allah yang mempunyainya mau ngambil, gak bisa kita tahan-tahan. Mau bisa ke orang ditahan, mau bisa. Anak katanya dikatakan sebagai keturunan kita atau milik kita, gak bisa. Allah yang punyanya. Maka itulah filosofi yang pertama. Ingat, sadar, apa yang kita miliki, apa yang kita punya di alam dunia ini hanya sifatnya titipan. Bila Allah mau mengambil harta benda kita, bila Allah mau mengambil pangkat jabatan kita, bila Allah mau mengambil kendaraan mewah kita, bila Allah mau mengambil rumah kita, istri kita, keturunan kita, hak Allah itu semuanya. Kita yang jadi dititipi harus ikhlas, rela, dan juga lapang dada untuk memberikan dan melepaskannya. Subhanallah. Ini yang pertama. Ya kan, terkadang ada orang yang ketika dia punya harta benda, pangkat jabatan, uang, emas, intan, permata, oh masya Allah, serasa miliknya, punyanya, dan apabila hilang barang satu emas saja dia akan kecewa. Apabila hilang satu lembar uang saja dia akan marah-marah. Dia lupa kepada hakikat pemilik daripada harta benda atau yang ada di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, selagi kita masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan caranya diberikan harta benda, pangkat jabatan, anak, istri, rumah, kendaraan, ayo pergunakan hal itu semua sebagai jembatan kita untuk mensyukuri kepada Allah, jembatan kita untuk mendekati kepada Allah, jembatan kita untuk beroleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan filosofi yang pertama. Filosofi yang kedua, ternyata totalitas keyakinan Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih putranya, Allah gantikan dengan seekor gibas. Di sini adalah bahwa yang dikatakan dengan tidak sekonyong-konyong Allah akan memerintahkan Ibrahim untuk membunuh darah dagingnya, hanya diuji nilai keimanan dan keyakinannya kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Artian bahwa iman kita kapanpun dimanapun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baikkah dengan kelapangan harta benda, baikkah dengan kesempitan harta benda, musibah, malapetaka dan lain sebagainya, maka akan menguji keimanan kita. Yang namanya iman kita manusia, terkadang naik, terkadang juga turun, kadang tebal, kadang tipis, kadang kencang, kadang kendur. Maka hal itulah yang menjadi ujian terus datang kepada kita sekalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amal ibadahnya? Ingat, kehebatan dan kemuliaan seorang manusia bukan terletak kepada seberapa banyaknya amal ibadah, seberapa banyaknya bersedekah, seberapa banyaknya dia menyumbang kepada masjid,
musola, fakir miskin dan sebagainya. Tapi sebagus mana amal itu dia lakukan. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji dalam kehidupan kita, diuji dalam kematian kita sekalian, siapa di antara kita yang terbaik amal perbuatannya, bukan yang paling banyak. Maka tetaplah terus minta kepada Allah agar diberikan ketetapan iman dan Islam, karena kita manusia, imannya bertambah, imannya berkurang, imannya naik, imannya turun, imannya kencang, imannya kendor. Doa yang tak boleh kita tinggalkan adalah Allahumma sabit qulubana biqaulika, atau Allahumma sabit qulubina ala dinika wal iman. Ya Allah, tetapkan hati kami, hati-hati kami dalam agamamu dan dalam keimanan kepadamu. Atau baca juga doa keimanan kita supaya kuat mantap kepada Allah, bagaikan Ibrahim alaihissalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus dalamkan oleh kita, karena iman akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari filosofi kurban ini adalah bahwa Allah menggantikan Ismail dengan seekor gibas, kambing. Maka dalam hal ini bahwa ketika menyembelih seekor binatang dalam kurbannya, hakikat bukan kita memotong hewannya belaka, tapi memotong sifat kehewanan yang ada dalam diri setiap manusia. Terkadang kita punya dan melekat sifat kehewanan kita, rakusnya, tamaknya dan lain sebagainya, nempel kehewanan sifat dalam diri manusia, sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala memberikan singgungan dan peringatan keras kepada umat manusia yang mengatakan bahwa fahum qulubul la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tapi hatinya tidak memberikan paham kepada agama dan kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya yang dikatakan telinga tapi telinga tidak mau mendengar ayat-ayat Quran atau nasihat-nasihat tausiah daripada alim ulama. Walahum ayunun la yubsiruna biha, mereka pun punya mata tapi mereka tidak pergunakan mata untuk melihat kebenaran, melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ulaika kal an'am, orang yang macam begitu itu bagaikan binatang. Masya Allah, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Masya Allah. Melalui ayat Quran ini berarti jelas filosofi dalam berkurban adalah bukan sekedar kita memotong hewan, bukan sekedar kita memotong binatang, kambingnya, sapinya, kerbaunya, untanya, tapi potong sifat kehewanan, kebinatangan yang ada dalam diri kita. Khawatir kalau kita tidak mengambil filosofi ini, maka banyak di antara manusia bagaikan binatang, punya hati, hatinya kayak binatang, nggak mau pernah dengar kebenaran. Punya juga telinga, telinga pun sama, punya mata pun sama, seolah-olah ini dikatakan bagaikan binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Berarti kelak nanti apabila kita melakukan kurban, sadari dari diri kita sekalian, sembelih, potong, buang sifat kebinatangan yang ada dari diri kita masing-masing. Insya Allah, inilah filosofi yang ketiga dalam berkurban. Lalu yang keempat, filosofi dalam berkurban ini adalah bahwa sudah betapa banyak Allah memberikan karunia, sudah tak akan pernah ada seorang hamba pun yang mampu dan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha.
jikalau saja kau akan menghitung jumlah nikmat karunia yang telah Allah berikan, niscaya tak ada yang sanggup dan bisa untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu, betapa banyaknya karunia dan pemberian Allah kepada kita, wajib kita syukuri keberadaan, wajib kita keluarkan harta benda di jalan Allahnya. Sebab sebagai filosofi yang keempat, kurban adalah merupakan rasa syukur yang teramat dalam kepada karunia-karunia, nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Pantaslah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW sampai menguatkan dalam riwayat hadisnya, afdalus shadaqah az-zabhu, seabdal-abdalnya sedekah adalah berkorban. Ayo, dari harta benda yang kita miliki, dari uang yang kita juga hasilkan, kita keluarkan untuk berkorban sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki karunia berlimpah ruah kepada kita sekalian. Ingat, jangan sampai kita mampu dan bisa membeli rumah ratusan juta bahkan miliaran juta, kita mampu membeli kendaraan yang mewah yang nggak mau kalah gaul dengan tetangga, kita juga membeli HP dan lain sebagainya, bisa mengisi kota per bulannya, tapi untuk bersyukur kepada nikmat Allah, betapa susahnya, betapa sulitnya, betapa beratnya. Ini adalah filosofi kita yang keempat. Ayo keluarkan daripada karunia Allah ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya cukuplah kiranya 4 filosofi di dalam berkorban ini, maka kita pikirkan, kita renungkan keempat filosofi ini, insya Allah akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai esensi makna daripada kurban itu sendiri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kurban-kurban yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat sedunia, terlebih juga orang-orang Kota Bogor, diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ladang ibadah yang terbaiknya yang akan dituai dan dipanen kelak nanti di alam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah kiranya yang mampu dan bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Dan jangan lupa terus ikuti kasibat kajian singkat ba'da Jumat di Masjid Baitur Ridwan dalam channel YouTube-nya Masjid Baitur Ridwan. Jangan lupa subscribe, like and komennya. Terus bantu kami dalam dakwah syiar agama Islam di Kota Bogor melalui Masjid Baitur Ridwannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.